Saya akan menjelaskan 5 materi perpajakan. Pertama, stelsel dalam pemungutan pajak. Kedua, kendala dalam pemungutan pajak. Ketiga, bentuk perlawanan pajak. Keempat, pihak yang terkait dalam perpajakan. Dan yang terakhir, penggolongan pajak. Materi pertama tentang stelsel dalam pemungutan pajak. Apa sih stelsel dalam pemungutan pajak? Stelsel dalam pemungutan pajak adalah sistem atau cara yang digunakan pemerintah dalam menentukan kapan besarnya pajak terutang dihitung dan dipungut dari wajib pajak. Secara umum, stelsel dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada stelsel nyata atau real stelsel. Stelsel nyata didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata. Contohnya, pajak penghasilan PPh yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan perusahaan. Kedua, ada stelsel anggapan atau fiktif stelsel, di mana stelsel anggapan ini mengenakan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, penetapan angsuran pajak berdasarkan penghasilan tahun sebelumnya. Ketiga, ada stelsel campuran, yang merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Contohnya, sistem angsuran pajak penghasilan PPh pasal 25 yang kemudian dihitung ulang dalam SPT tahunan. Berikutnya ada kendala dalam pemungutan pajak. Ada berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah atau otoritas pajak dalam proses penghimpunan penerimaan negara dari wajib pajak, baik yang bersifat administratif, hukum, ekonomi, maupun sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan sistem perpajakan sehingga target penerimaan pajak tidak tercapai secara optimal dan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi rendah. Berikutnya ada bentuk perlawanan pajak, di mana bentuk tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari, mengurangi, atau menolak kewajiban pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perlawanan pajak dibedakan menjadi 2 bentuk. Pertama, ada perlawanan pajak secara pasif, yang dimana tindakan yang dilakukannya itu secara tidak sengaja dan disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurang pemahaman, sistem administrasi yang rumit, atau kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kedua, ada perlawanan pajak secara aktif, di mana tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak secara sadar dan disengaja. Perlawanan pajak aktif dibagi menjadi 2 bentuk utama, yaitu ada penghindaran pajak tax avoidance dan penggelapan pajak tax evasion. Penghindaran pajak itu dia memanfaatkan celah atau kelemahan peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum secara langsung. Sedangkan penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan. Dan ada juga pihak yang terkait dalam perpajakan, di mana dibagi menjadi beberapa kelompok utama. Pertama ada pemerintah atau otoritas pajak, kedua ada wajib pajak, ketiga ada akuntan dan auditor, keempat ada pemotong dan pemungut pajak, kelima ada konsultan pajak, keenam ada masyarakat dan dunia usaha, dan terakhir ada aparat penegak hukum dan lembaga peradilan pajak. Berikutnya, materi terakhir yaitu penggolongan pajak. Penggolongan pajak mengelompokkan jenis-jenis pajak berdasarkan kriteria tertentu guna mempermudah pemahaman, pengelolaan, serta pelaksanaan sistem perpajakan. Pengelompokan pajak dibedakan menjadi 3. Pertama, yaitu berdasarkan golongannya, di mana dia terbagi menjadi 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan harus ditanggung jawab sendiri oleh wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan PPh dan pajak bumi dan bangunan PPB. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, biasanya melalui harga barang atau jasa. Contohnya, pajak pertambahan nilai (PPN), bea materai, pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Kedua, berdasarkan sifatnya. Ini terbagi menjadi 2. Pertama ada pajak subjektif, kedua ada pajak objektif, di mana pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak, seperti status ekonomi atau kemampuan membayar. Contoh, pajak penghasilan PPh karena memperhatikan penghasilan dan tanggungan keluarga.
Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan objek pajaknya, tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan sektor tertentu. Akhir, ada pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Dibagi menjadi dua juga, ada pajak pusat dan pajak daerah, di mana pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh, pajak penghasilan PPh, pajak pertambahan nilai PPN, bea materai, PPNBM. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai penghasilan pemerintah daerah. Contoh, ada dua, pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor. Contoh pajak kabupaten atau kota, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Dari kelima materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat menjadi poin-poin kesimpulan sebagai berikut. Pertama, ada pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membangun nasional. Kedua, ada pemungutan pajak menggunakan stelsel nyata, anggapan, dan campuran. Ketiga, ada terdapat hambatan dalam pelaksanaan perpajakan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dan berikutnya ada perlawanan pajak, terdiri dari perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Berikutnya ada sistem perpajakan melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan wajib pajak. Berikutnya ada penggolongan pajak membantu pelaksanaan pajak menjadi lebih teratur dan sistematis. Dan yang terakhir ada keberhasilan perpajakan bergantung pada kepatuhan wajib pajak dan sistem yang adil serta efektif. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.